Yesus Kristus adalah hakim atas segalanya. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Ayat di atas berkata bahwa Yesus akan dengan adil menghakimi dunia. Yesus Kristus adalah hakim. Bapa tidak menghakimi siapapun. Dia menyerahkan sepenuhnya seluruh penghakiman pada Yesus. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 5 ayat 22. Juga dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42, kita membaca bahwa Yesus ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas semua manusia. Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Pikiran yang sama disampaikan oleh Roh Kudus dalam 2 Timotius 4 ayat 1 melalui Rasul Paulus di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Tahta penghakiman Kristus digambarkan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahta penghakiman Kristus bagi penghakiman umat Allah, orang Kristen, adalah kita menerima penghargaan dari Tuhan. Tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 5. Ketika dia kembali ke bumi, Yesus akan menghakimi segala bangsa. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Kemudian dalam Wahyu 20 kita menemukan Yesus melakukan penghakiman yang begitu menakutkan dari segala penghakiman bagi orang-orang berdosa. Ini disebut tahta putih yang besar. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 20 ayat 11. Penghakiman ini tidak lama lagi. Karenanya layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hiduplah bagi Dia setiap harinya, sembari kita menanti kedatangannya segera. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, aku bersyukur atas kesempatan melayani dalam kerajaan-Mu dan kehormatan untuk berdampak bagi duniaku dengan menyampaikan pesan keselamatan kepada setiap orang. Sembari aku terus maju menantikan kedatangan kembali Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Amin.